Setelah menyelesaikan masalah dengan kelompok Sekte Sungai yang mendalam, kelompok Xiaoyan pun dipanggil oleh trio Suang Kongji untuk memasuki aula Menara Pil. Singkat cerita, akhirnya kelompok Xiaoyan pun memasuki ruangan trio Suang Kongji. Di dalam ruangan itu, Suang Kongji pun menjelaskan beberapa hal kepada kelompok Xiaoyan, termasuk penemuannya terhadap sosok Yao Chen yang telah ditangkap oleh Sekte Jiwa. Dia pun mengatakan kalau sekarang Sekte Jiwa telah memindahkan Yao Chen ke salah satu cabang yang berada di Pegunungan Orang Mati. Konon katanya tempat itu sangat misterius dan geografisnya selalu ditutupi oleh kabut yang sangat tebal. Kemungkinan besar tempat itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Bahkan beberapa kultivator kuat pun tidak ingin memasuki wilayah itu, ucap Suang Kongji. Di sela penjelasan Suang Kongji, tiba-tiba Xiaoyan pun bertanya, berapa banyak dozun aula jiwa yang ada di aula cabang ini, ucapnya. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan, Suang Kongji pun melirik kepada Tian Leji, lalu dia pun berkata, menurut informasi yang aku dapat, ada sekitar 5 dozun yang kuat yang menjaga aula cabang itu, ucapnya. Itu juga belum termasuk ada ahli di kelas Tianjun, ucap Xuan Yi. Mendengar Xuan Yi menyebutkan ada ahli Tianjun membuat kelompok Xiaoyan pun nampak kaget. Segera Xuan Yi pun menjelaskan kalau orang ahli dari Sekte Jiwa sekelas Tianjun itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa di atas para ketua di dalamnya. Sementara itu, Suang Kongji pun melihat kekhawatiran dari Xiaoyan. Lalu dia pun berkata, 5 dojun yang menjaga Yao Chen sudah memiliki standar yang sangat tinggi. Adapun kemungkinan untuk menambahkan seorang ahli dari kelas Tianjun yang lainnya itu sangatlah kecil, ucap Suang Kongji. Mendengar penjelasan itu, akhirnya Xiaoyan pun menyimpulkan, kami hanya bisa menunggu Tuan Feng Junze datang ke tempat ini, ucapnya. Di samping Xiaoyan, Jian pun nampak kesal. Kenapa dia harus diikut sertakan dalam misi penyelamatan ini? Melihat Jian yang nampak kesal, Xiaoyan yang berada di samping Jian pun berusaha untuk menghiburnya. Sementara itu di samping Suang Kongji, Tian Leji pun berkata, Xiaoyan, kami hanya dapat membantu Anda sejauh ini. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah keseimbangan antara Menara Pil dengan Istana Jiwa rusak, seluruh dataran tengah akan dalam kekacauan. Saya harap Anda bisa memaafkan saya, ucap Tian Lezi. Mendengar itu, Xiaoyan pun berkata, jangan khawatir senior. Jika bukan karena bantuan dari 3 senior, mungkin saya tidak akan menemukan informasi yang sedetail ini, ucapnya. Lalu Xiaoyan pun menangkupkan kedua tangannya ke arah trio Suang Kongji. Xiaoyan pun bergumam dalam hatinya, sudah waktunya murid menyelamatkan guru, ucapnya. Lalu Xin pun beralih ke Papilun Bintang Jatuh tempat Feng Junze berada. Di dalam aula yang sangat megah itu, nampak sosok Feng Junze sedang duduk di sebuah singgasana yang sangat megah. Namun di saat itu pula, Feng Junze pun merasakan ada sebuah panggilan. Dia pun dapat merasakan kalau selip batu giok yang ia berikan kepada Xiaoyan telah dipecahkan oleh Xiaoyan. Dia pun bergumam, sebenarnya anak itu telah memanggilku. Dia telah mengetahui keberadaan dari Yao Chen. Setelah gumamannya itu, lalu Feng Junze pun bangkit. Dengan informasi yang diberikan oleh Xiaoyan, Feng Junze pun berniat secepat mungkin untuk datang ke Menara Pil dan menemui Xiaoyan. Setelah mengetahui keberadaan gurunya dan memberikan beberapa informasi kepada Feng Junze, keesokan harinya Xiaoyan pun pergi ke sebuah tempat untuk berlatih. Dia sangat menyadari resiko yang ia akan hadapi bersama kelompoknya untuk misi ini. Oleh karena itu, Xiaoyan pun bertekad untuk meningkatkan kekuatan tempurnya sesegera mungkin. Dia pun mulai serius untuk berlatih menggabungkan 3 keterampilan dari teknik segel dewa. Tiba-tiba fluktuasi energi yang sangat kuat pun keluar dari dalam tubuh Xiaoyan dan membentuk sebuah arai. Arai itu adalah sebuah teknik penggabungan dari 3 kemampuan dari teknik segel dewa yang ia dapatkan dari Sun Er. Sementara itu tak jauh dari pelatihan Xiaoyan, nampak sosok Tianhuo Zunze, dokter peri kecil dan Jian. Mereka bertiga pun memperhatikan pelatihan Xiaoyan yang cukup keras ini. Sementara itu tak jauh dari pengamatan kelompok dokter peri kecil, nampak Xiaoyan sedang fokus untuk menggabungkan 3 jenis keterampilan segel dewa. Lalu dia pun mencoba untuk mengeluarkannya. Tiba-tiba sebuah avatar raksasa pun muncul. Avatar itu berbentuk sebuah telapak tangan raksasa yang diselimuti oleh kekuatan api surgawi. Lalu telapak tangan itu menghantam sebuah bukit yang cukup tinggi. Namun ketika avatar telapak raksasa itu hendak menghancurkan sebuah puncak gunung tinggi, tiba-tiba kekuatannya menghilang sekejap mata. Tentu saja kejadian itu pun membuat kecewa Xiaoyan. Dia merasa kemampuannya cukup lemah saat ini. Dalam hatinya, Xiaoyan pun sangat pesimis untuk menggabungkan 4 keterampilan teknik segel dewa ini.
Namun di sela keputusasaannya, tiba-tiba sosok Yo Chen pun muncul di benak Xiaoyan. Oleh karena itu, semangat Xiaoyan yang telah kendur pun kembali meningkat akibat ingatan itu. Segera, Xiaoyan pun fokus untuk memadatkan kekuatannya dan segera berlatih kembali. Tak jauh dari tempat pelatihan Xiaoyan, nampak kelompok dokter peri kecil pun sangat mencemaskan keadaan Xiaoyan yang berlatih tanpa henti. Melihat kecemasan dua wanita di sampingnya, Tian Huo Zunze pun menjelaskan kalau Xiaoyan tidak akan berhenti sebelum misinya untuk menyelamatkan gurunya tercapai. Sementara itu, di tempat Xiaoyan berlatih, entah sudah berapa ratus kali Xiaoyan mencoba untuk menggabungkan 4 keterampilan teknik dewa. Beberapa kali dia mencoba dengan sekuat tenaga, namun hasilnya tetap nihil. Dia tidak bisa menghancurkan sebuah bukit yang cukup tinggi di hadapannya. Namun namanya bukan Xiaoyan kalau dengan mudah menyerah begitu saja. Dengan bantuan pil penyembuh serta semangatnya yang pantang menyerah, Xiaoyan pun mencoba kembali. Namun hasilnya tidak begitu memuaskan Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan pun memakan 4 pil penyembuhan sekaligus. Dengan dorongan 4 pil penyembuhan sekaligus, kekuatan Xiaoyan pun semakin melonjak. Dia pun mencoba kembali untuk mempraktikkan teknik segel dewa. Kegagalan yang berulang kali ia dapatkan membuat Xiaoyan pun semakin murka. Lalu dia pun mencoba untuk mengumpulkan kekuatan esensi sejatinya dari api surgawi. Dengan dorongan hatinya yang semakin menggebu untuk menyelamatkan gurunya secepat mungkin, Xiaoyan pun bertekad untuk menyelesaikan pelatihan ini. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat, yaitu alun-alun Menara Pil. Tampak di langit yang cerah, tiba-tiba sebuah celah spasial pun muncul. Kejadian itu tentu saja membuat kaget semua orang yang ada di Menara Pil. Tiba-tiba sebuah gripin terbang pun muncul di hadapan semua orang. Melihat kemunculan tamu tak diundang di Menara Pil, segera Penatua Qiling pun memimpin beberapa prajurit untuk segera mencegatnya. Dia sebenarnya tidak mengetahui kalau sosok yang datang itu adalah Feng Junje dari Papirun Bintang Jatuh. Segera suara Feng Junje pun terdengar oleh semua orang tak terkecuali Penatua Qiling. Sementara itu, di atas gripin terbang, nampak sosok Feng Junje pun ditemani oleh seseorang, yaitu Tijan Junze. Di tempat yang lain, Penatua Qiling pun nampak kaget dengan kemunculan Feng Junje secara tiba-tiba di Menara Pil. Selang beberapa saat, akhirnya Feng Junje pun sampai di aula Menara Pil, dan kedatangannya disambut segera oleh trio Suang Kongzi. Untuk sejenak mereka pun bertutur sapa dengan Feng Junje. Sampai akhirnya mereka pun memfokuskan perhatiannya kepada Tijan Junze. Untuk sejenak, Suang Kongji pun nampak tidak mengenali sosok dari Tijan Junze ini. Lalu dia pun memberanikan diri untuk bertanya. Mendengar pertanyaan dari Suang Kongji, Tijan Junze pun menjawab, "Sebenarnya sudah lama saya melupakan nama saya," ucapnya. "Kalau boleh, sebut saya sebagai pendekar pedang besi," ucap Tijan Junze. Segera nama itu pun membuat kaget kelompok trio Suang Kongji. Apakah mungkin anak ini adalah pendekar pedang besi yang telah membantai sekte pedang iblis waktu itu, ucapnya. Sementara itu, di samping Tijan Junze, Feng Junze pun menjelaskan. Sosok Tijan Junze memiliki temperamen seperti ini. Dia tidak pandai untuk berbahasa basi, ucapnya. Namun di sela obrolan itu, tiba-tiba aula itu pun kedatangan kelompok Xiaoyan dan langsung menemui sosok Feng Junze. Melihat kemunculan Xiaoyan di hadapannya, untuk sejenak Feng Junze pun mengamatinya. Namun tiba-tiba dia pun terkejut dengan fluktuasi energi yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Ternyata telah menembus Dozong Bintang 9. Di samping Feng Junze, nampak Tijan Junze pun merasa kaget dengan fluktuasi kekuatan Xiaoyan. Sementara itu Feng Junze pun bertanya kepada Xiaoyan, kenapa kemampuannya meningkat begitu pesat. Mendengar pertanyaan dari Feng Junze, Xiaoyan pun menjawab, "Ini adalah sebuah keberuntunganku," ucapnya. "Aku hanya tidak menyangka peningkatan kultivasimu itu sangat mengejutkanku. Dari Dojong Bintang 1 menuju Dojong Bintang 9 Puncak itu sangat luar biasa," ucap Feng Junze. Namun di sela kekaguman Feng Junze kepada Xiaoyan, dia pun melirik perhatiannya kepada sosok Tian Huo Zunze dan dokter peri kecil yang ada di samping Xiaoyan. Segera Xiaoyan pun memperkenalkan sosok Tian Huo Zunze, dokter peri kecil dan Xian kepada Feng Junze. "Mereka adalah teman-temanku yang akan membantu dalam misi ini," ucapnya. Di samping Xiaoyan, dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze pun menangkupkan kedua tangannya ke arah Feng Junze dan Tijan Junze. Di samping Feng Junze, Tijan Junze pun nampak kaget. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan memiliki dua bantuan ahli tingkat Dojun di sampingnya. Di samping Xiaoyan, nampak Jian sedang mengganggunya. Oleh karena itu, mau tidak mau, akhirnya Xiaoyan pun mengeluarkan sebuah pil dan diberikannya kepada Jian.
Di samping Peng Junje, Tijan Junje pun memuji penampilan Xiaoyan. Sementara itu, Peng Junje pun melangkah menuju Xiaoyan dan berkata, "Xiaoyan, ini adalah Tuan Tijan Junje yang telah aku rekrut untuk misi penyelamatan gurumu," ucapnya. Sebenarnya banyak orang yang ingin membantu, namun mereka mengundurkan diri setelah berurusan dengan sekte jiwa, ucap Peng Junje. Untungnya saudara Tuan Tijan Junje ini mau bergabung denganku. Dengan tambahan Tijan Junje ini bisa menyelamatkan kita dari banyak masalah, ucapnya. Mendengar penjelasan dari Peng Junje, di tempat yang lain, Xiaoyan pun menangkupkan kedua tangannya ke arah Tijan Junje. Melihat kesopanan Xiaoyan, Tijan Junje pun hanya melambaikan tangannya, itu tidak perlu, ucapnya. Lalu dia pun berkata, "Sekarang saya tidak perlu khawatir, selama dia bisa diselamatkan, bahkan jika kamu kehilangan nyawa itu bukan apa-apa," ucapnya. Mendengar tekad dari Tijan Junje, segera Xiaoyan pun menangkupkan tanah hormatnya kepadanya. Lalu Xiaoyan pun berkata, "Kalau dihitung-hitung, kami sekarang mempunyai 5 dojun," ucapnya. Segera ucapan dari Xiaoyan itu membuat kaget Peng Junje dan Tijan Junje. Menyadari keterkejutan Peng Junje dan Tijan Junje, segera Xiaoyan pun mengeluarkan boneka setan langit di hadapan semua orang. Segera kemunculan boneka setan langit di hadapan semua orang itu membuat kaget Peng Junje dan Tijan Junje. Keduanya hampir tidak menyangka kalau Xiaoyan memiliki boneka dengan kekuatan dojun yang sangat mengerikan. Sementara itu, Xiaoyan pun mulai berkata dengan berapi-api. "Oleh karena itu, saya berniat untuk segera mungkin menyelamatkan guruku dari ancaman sekte jiwa," ucapnya. Dalam kepalan tangannya, Xiaoyan pun bergumam, "Aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Oleh karena itu, aku akan segera menyelamatkanmu," ucapnya. Setelah menyelesaikan beberapa hal, akhirnya kelompok Xiaoyan dan Peng Junje pun bergegas untuk menuju ke tempat pegunungan orang mati. Selang beberapa hari terbang, akhirnya kelompok Xiaoyan pun sampai di sebuah tempat. Nampak wilayah itu sangat terpencil dan seluruh tempatnya dikelilingi oleh kabut yang sangat tebal. Dengan kecepatan penuh, akhirnya kelompok Xiaoyan pun sampai di sebuah lokasi. Tiba-tiba, kelompok Xiaoyan pun menghentikan penerbangannya. Untuk sejenak, kelompok Xiaoyan pun mengamati keadaan di sekitarnya. Tiba-tiba, Tijan Junje pun berkata, "Ini adalah pegunungan orang mati yang sepenuhnya dikelilingi oleh kabut yang sangat tebal," ucapnya. Dia pun berkata, "Ada baiknya tidak menggunakan teknik terbang. Itu sangat beresiko ditemukan oleh ahli dari sekte jiwa," ucap Tijan Junje. Dia pun menyarankan agar kelompok Xiaoyan turun dan berjalan kaki menelusuri hutan belantara ini. Setelah mendengarkan penjelasan dan analisis dari Tijan Junje, akhirnya kelompok Xiaoyan pun turun dan menelusuri hutan belantara ini dengan berjalan kaki. Namun di sela perjalanan mereka, tiba-tiba Tijan Junje pun menghentikan langkahnya, lalu dia pun mengamati keadaan di sekitarnya. "Kemungkinan kita tidak akan bisa berjalan untuk malam ini, oleh karena itu sebaiknya untuk beristirahat terlebih dahulu," ucapnya. Segera Xiaoyan pun mematuhi instruksi dari Tijan Junje. Segera semua orang pun mempersiapkan tempat untuk beristirahat sementara di hutan itu. Namun tiba-tiba Tijan Junje pun merasakan ada sesuatu yang aneh di tempat itu. Lalu dia pun mengeluarkan sebuah benda di telapak tangannya. Tijan Junje pun mulai menebarkan beberapa bubuk obat di sekeliling tempat itu. Sementara itu di belakang Tijan Junje nampak sosok Jian pun mengikutinya. Dia pun bertanya, "Apakah yang kamu taburkan itu? Ini rasanya sangat aneh," ucapnya. "Ini adalah semacam kotoran dari monster mulia. Ini dapat memblokir gangguan dari monster-monster yang ada di sekitarnya." Mendengar itu, di sisi yang lain, Jian pun nampak jijik lalu dia pun berusaha meninggalkan Tijan Junje. Sementara itu, Xiaoyan pun nampak termenung dan gelisah. Dia pun berpikir bagaimana caranya untuk dapat menyelamatkan gurunya. Walaupun sekarang dia mendapatkan bantuan dari beberapa orang, Xiaoyan tetap pesimis. Sementara itu di samping Xiaoyan, Peng Junje pun meraih pundaknya lalu dia pun berkata, "Untuk dapat menyelamatkan gurumu, kamu harus berusaha," ucapnya. Namun di sela obrolan antara Peng Junje dan Xiaoyan, tiba-tiba Tijan Junje pun bangkit, lalu dia pun mengamati keadaan di sekitarnya. Dalam kecurigaannya, Tijan Junje pun berkata, "Ini tidak wajar, ini terlalu sepi," ucapnya. Melihat kecurigaan dari Tijan Junje, segera Xiaoyan dan yang lainnya pun bangkit dan waspada. "Walaupun aku telah mengeluarkan sejumlah kotoran monster mulia dapat menghalangi pandangan sebagian monster, tapi semuanya tidak ada gerakan sama sekali," ucapnya. Mendengar penjelasan dari Tijan Junje, segera semua orang pun menjadi waspada dan berhati-hati. Dalam kewaspadaan semua orang, tiba-tiba kabut di hutan itu pun semakin tebal. Di sela kewaspadaan semua orang, tiba-tiba Jian pun berteriak. Dia menemukan sesuatu yang aneh di hutan ini.
Segera teriakan dari Jian itu memancing kewaspadaan dari semua orang. Dokter peri kecil, Xiaoyan, Feng Junje, dan Tijan Junje pun bersiap. Sementara itu, tak jauh dari kelompok Xiaoyan, beberapa semut iblis pun datang. Semut-semut itu datang berkoloni dengan jumlah yang sangat besar. Tentu saja kemunculan semut monster iblis itu mengejutkan semua orang. Kedatangan sejumlah semut iblis koloni itu tentu saja membuat marah Tijan Junje. Ini adalah monster semut iblis. Walau kekuatannya lemah, tapi jumlah mereka sangat banyak. Kemanapun Anda pergi, mereka akan segera mengejarmu, ucap Tijan Junje. Mendengar ucapan dari Tijan Junje, Xian pun menjadi waspada, lalu dia pun mengeluarkan kekuatan api surgawi di telapak tangannya. Namun niat Xian ini dihentikan oleh Feng Junje. Dia pun mengatakan kalau pergerakan ini akan memancing ahli dari sekte jiwa untuk menemukan mereka. Mendengar penjelasan dari Feng Junje tentu saja membuat putus asa Xiaoyan. Dia tidak menyangka kalau dia akan dihalangi oleh monster semut iblis ini. Sementara itu, di samping Xiaoyan, Jian pun menyadari kegelisahan Xiaoyan. Tiba-tiba dia pun melesat menuju ke sebuah tempat. Tentu saja pergerakan Jian itu membuat kaget semua orang tak terkecuali Xiaoyan. Feng Junje yang melihat kejadian itu berusaha untuk menyelamatkan Jian, namun langkahnya dihalangi oleh Xiaoyan. Secara naluriah, Xian pun menyadari kemampuan dan bakat Jian. Apalagi Jian adalah anggota dari suku Naga Void. Jadi Xian tidak perlu khawatir dengan pergerakannya itu. Selang beberapa saat, akhirnya Jian pun muncul di hadapan semua orang. Lalu dia pun bertanya kepada Xiaoyan. "Xiaoyan, tebak apa yang saya temukan?" ucap Jian. Setelah ucapannya itu, tiba-tiba Jian pun mengeluarkan ratu semut iblis di hadapan semua orang. Tentu saja kemunculan ratu semut iblis itu membuat kaget semua orang, tak terkecuali Feng Junje. Namun hal yang ditakutkan oleh semua orang tidak terjadi pada Jian. Jian pun nampak senang dengan peliharaan barunya itu. Di sela keterkejutan semua orang, Xian pun berkata, aku hampir lupa kalau gadis kecil ini punya kemampuan yang cukup besar," ucapnya. Tentu saja ucapan dari Xian ini membuat kaget Feng Junje dan Tijan Junje. Mereka pun jadi bertanya-tanya tentang asal-usul dari Jian ini. Selang beberapa saat, akhirnya semua orang pun mulai terbiasa dengan kemunculan ratu semut iblis ini. Tiba-tiba Xian pun mempunyai ide, lalu dia pun berkata kepada Jian, "Hei Jian, kau coba tanyakan kepada ratu semut iblis ini, apakah mereka telah menemukan para ahli dari sekte jiwa sebelumnya?" Segera setelah pengingat dari Xiaoyan, Jian pun mulai berkomunikasi dengan ratu semut iblis. Dia pun menanyakan tentang keberadaan para ahli sekte jiwa di hutan itu kepada ratu semut iblis. Segera setelah mendengar pertanyaan dari Jian, ratu semut iblis itu pun mengirimkan suara sonar kepada bawahannya. Dengan kekuatan ratu semut iblis, kekuatan itu pun menyebar ke seluruh hutan. Di bawah pimpinan ratu semut iblis, beberapa koloni pun saling berkomunikasi dan mencari tahu tentang keberadaan para ahli sekte jiwa. Tentu saja apa yang dilakukan oleh kelompok koloni semut iblis itu tak luput dari perhatian semua orang. Selang beberapa saat, akhirnya ratu semut iblis pun mengetahui sejumlah informasi yang diberikan bawahannya kepadanya. Lalu setelah informasi itu terkumpul, ratu semut iblis itu pun berkata kepada Jian. Gerak-gerik ratu semut iblis dan Jian itu menjadi pusat perhatian semua orang. Mereka tidak tahu apa yang dibicarakan oleh ratu semut iblis itu. Menyadari hal itu, segera Jian pun menjelaskan kalau posisi istana jiwa sangat jauh. Oleh karena itu, Jian pun memimpin untuk segera melesat pergi meninggalkan tempat itu. Segera setelah melihat Jian melesat, kelompok Xiaoyan dan yang lainnya pun mengikutinya dari belakang. Selang beberapa saat, Jian pun berhenti, lalu dia pun meminta petunjuk kepada ratu semut iblis. Segera Jian pun menunjuk arah yang lurus yang tepat ada di hadapannya. Lalu dia pun bergegas menuju tempat itu. Tak jauh dari Jian, kelompok Xian pun mengikutinya dari belakang. Dalam perjalanannya, nampak sosok Feng Junje pun sangat mengagumi kemampuan dari Jian. Dia tidak menyangka kalau Jian punya kemampuan seperti itu. Bahkan Tijan Junje yang ada di samping Feng Junje pun sebelumnya meremehkan kemampuan dari Jian. Dia tidak menyangka kalau kemampuan Jian akan sehebat itu. Akhirnya kelompok Xian pun bergegas menuju ke sebuah wilayah dipimpin oleh Jian dan ratu semut iblis. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat. Tempat ini adalah aula cabang sekte jiwa. Aula cabang sekte jiwa ini tempat di mana Yao Chen dipenjara. Nampak di aula cabang sekte jiwa ini, sosok roh Yao Chen sedang dibelenggu oleh rantai jiwa. Setelah beberapa tahun, roh Yao Chen ditangkap dan dipenjarakan oleh sekte jiwa.
keadaan rohnya semakin memburuk. Banyak esensi jiwa dari Yo Chen telah dikuras sepenuhnya oleh rantai jiwa.